Hari ini kita akan update kembali terkait mengenai kabar bantuan PKH dan BPNT tahap 2 alokasi April hingga Juni 2025. Nah, di SIKNG ini alhamdulillah sudah bisa di-view untuk DTSEN. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah muncul ya di SIKNG operator desa atau kelurahan dan supervisor. Nah, bagaimana keterangan SIKNG terkini untuk nama-nama calon penerima bantuan yang akan cair di tahap 2 ini? Nah, apakah sudah ada yang masuk saldonya di kartu KKS? Mungkinkah minggu kedua ini, mulai besok ini ada harapan mulai tersalurnya saldo di kartu KKS para KPM? Nanti akan kita bahas terkait hal itu. Dan juga terkait mengenai bantuan yang lainnya. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, bagaimana update terkini untuk bantuan PKH dan BPNT tahap 2 lokasi periode April hingga Juni 2025? Nah, yang jelas kita akan memantaunya hasil updatean terkini di SIKNG. Nah, karena DTSEN ini sudah ada di menu SIKNG, khususnya milik operator desa, kelurahan, dan supervisor. Nah, bagaimana untuk nama-nama KPM yang akan cair tahap 2 ini? Apakah nama Anda masih aman atau tidak ya? Nah, nanti tergantung dari desilnya juga. Dan juga apakah ada harapan karena mulai besok ini kan sudah masuk minggu kedua bulan Juni. Nah, mungkinkah ada harapan pencairan di minggu kedua bulan Juni ini dengan melihat perkembangan status terkini di SIKNG pada malam hari ini? Nah, dan juga akan kita bahas tentunya terkait mengenai bantuan yang lainnya. Bagaimana info selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, gak terasa ya, kita besok ini sudah masuk di minggu kedua bulan Juni 2025. Minggu pertama sudah lewat ya. Ternyata di minggu pertama bulan Juni ini masih belum ada saldo yang masuk di kartu KKS ya. Nah, itu terbukti ya oleh beberapa KPM yang sudah mencoba ngecek ya, yang mungkin sudah punya mobile banking seperti Livin Mandiri atau Brimo atau BNI juga ada dan BSI juga ada mobile bankingnya ya. Nah, jadi silahkan ya bagi KPM ya, ini bisa mendaftarkan, mengakses mobile banking ya di HP-nya masing-masing. Biasanya itu juga harus daftar dulu ya di bank penyalur ya terdekat ya untuk mengaktifkan mobile bankingnya. Nah, itu di situ itu nanti bisa malah lebih mudah untuk memantau apakah sudah ada saldo bansos yang masuk atau belum ya, daripada Anda menunggu informasi ya, menunggu informasi dari media sosial. Nah, kemudian ada yang memposting biasanya ya, ada yang memposting di media sosial dengan struk penarikan. Nah, ternyata Anda mencobanya mengecek KKS-nya di mesin ATM, ternyata saldonya masih 0 karena memang belum cair ya, belum waktunya cair ya. Jadi lebih baik ya itu tadi, mengakses mobile banking ya di bank penyalurnya masing-masing ya, agar nanti lebih pasti
ya, sebelum ngecek atau cek saldo di ATM atau di agen itu lebih pasti ya, lebih tahu kepastiannya apakah saldonya sudah masuk atau belum ya. Apalagi di tahap 2 ini ada jutaan KPM yang di-stop bantuannya karena memang tidak layak hasil pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN ya. Jadi walaupun misalkan ya ada yang sudah mengabarkan, misalkan ada yang sudah positif bantuannya cair masuk di KKS, ya belum tentu bantuan Anda itu cair. Apalagi yang kemarin sudah disurvei. Bahkan yang tidak disurvei, ini kayaknya desilnya juga ada yang berubah nih ya. Ada yang masih masuk kategori penerima bansos, desil 1 hingga 4. Ada yang ternyata desilnya tidak masuk kriteria, itu kemungkinan desil 5 ke atas, 5 sampai 10. Dan itu yang berpotensi bantuannya bisa di-stop ya. Nah, jadi ya ada jutaan KPM yang di-stop bantuannya karena tidak memenuhi kriteria. Ada yang karena mungkin sudah lama menerima bansos, kemudian yang rumahnya mungkin sudah berkeramik. Nah, itu juga banyak itu ya. Kalau saya cek, saya lihat ya. Dan juga mungkin dari pekerjaannya, dari aset yang dimiliki, kendaraan, kemudian pendidikan. Nah, semuanya itu dinilai ya. Jadi tidak menilai satu pihak ya. Jadi seperti itu, dan nanti setiap 3 bulan sekali itu tetap terus ada pemutakhiran, akan disurvei ulang ya bagi KPM-KPM yang mungkin sudah tidak layak lagi mendapatkan bansos. Apalagi yang sudah lebih 5 tahun. Nah, ini yang lebih 5 tahun yang mungkin punya usaha walaupun kecil-kecilan, silahkan hubungi pendamping, khususnya KPM PKH ya. Hubungi pendamping, minta diusulkan bantuan PPSI, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, agar nanti bisa dapat modal usaha ya, agar nanti bantuannya itu tidak terputus ya dari sistem, dari pusat ya. Kalau seperti itu kan nggak dapat apa-apa ya, sudah terputus karena mungkin sudah tidak layak atau mungkin lebih 5 tahun ya. Jadi untuk usaha yang bisa diusulkan itu banyak ya. Ada usaha untuk makanan, minuman, kemudian pertanian juga ada ya, peternakan juga ada, banyak di situ ya. Nanti bisa konsultasi ke masing-masing pendampingnya kalau ingin mengajukan PPST, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Nasional. Modal usaha bantuannya berapa kira-kira? Nah, itu maksimal itu 5 juta. Bisa di bawahnya itu ya. Jadi itu ya, untuk KPM yang mungkin usianya masih produktif, kemudian punya usaha ya. Kalau yang lansia kayaknya ini tetap berjalan ya, asalkan dia ya masih dalam kategori miskin. Tapi kalau lansia sudah kaya, misalkan sudah dirawat oleh anaknya yang sudah kaya raya, ya mungkin sudah nggak layak lagi dapat ya. Nah, jadi itu ya, untuk bantuannya belum tentu semuanya cair tahap 2 ini, karena sudah diumumkan ya secara jelas ada sekitar 1,8 juta KPM yang tidak layak. Nah, view DTSEN, kalau kemarin kan view DTKS. Nah, di SIKNJ sekarang itu di SIKNJ milik operator desa atau kelurahan itu sudah ada menu view DTSEN. Jadi di situ bisa dicek nama-nama KPM masuk desil mana. Nah, itu yang berpotensi cair tidaknya. Kalau di SIKNJ milik pendamping PKH, ini belum update. Keterangan menunya masih DTKS. Jadi para KPM jangan bertanya ke pendamping apakah namanya sudah masih ada atau tidak, karena di akun milik pendamping belum terupdate ya. Bahkan periode PKBBNT April Juni itu masih di menu penentuan KPM, belum final closing ya. Jadi kayaknya yang paling lambat sendiri nih ya di SIKNJ milik pendamping. Tapi kalau di akun milik supervisor kabupaten kota, untuk SIKNJ hingga sampai malam hari ini ya, itu untuk PKH sendiri ya. Untuk PKH sendiri, kalau yang lewat KKS itu sudah proses SPM ya. Sudah proses SPM. Sedangkan untuk yang BPNT lewat KKS itu sudah berhasil cek rekening. Sedangkan yang lewat pos, nah yang lewat pos ini ada yang proses burekol ya. Dan kalau yang lewat pos ya menunggu undangan saja ya, jadi seperti itu.
Nah, jadi yang lewat KKS karena statusnya ini PKH tahap 2 sudah proses SPM, jadi masih ada harapan atau kemungkinan bantuannya atau saldonya itu bisa masuk di mulai minggu kedua bulan Juni ini masih ada harapan. Ya, jadi saya belum bisa memastikan, tapi masih ada harapan ya bisa saja saldonya masuk di minggu kedua. Karena kalau sudah SPM itu ya tinggal sedikit lagi ya, kalau sudah SI baru deh bisa mengecek kartu KKS-nya masing-masing. Karena besok ini sudah hari Senin, walaupun masih tanggal merah hari libur ya, jadi bisa saja diproses atau kalau tidak itu paling tidak ya Selasa lah ya. Kita tunggu ya, semoga harapannya itu Selasa sampai Jumat ya, semoga bisa mulai ada yang cair ya di kartu KKS-nya masing-masing. Nah, nanti gimana untuk bantuan tambahan? Nah, ini perlu diketahui ya, karena ini sudah positif diumumkan ada bantuan tambahan untuk KPM BPNT ya, KPM BPNT murni maupun KPM BPNT yang plus dapat PKH, yakni beras totalnya 20 kg selama 2 bulan Juni-Juli dan uang senilai Rp400.000 untuk 2 bulan Juni-Juli yang akan dibayarkan 1 kali di bulan Juni kemungkinan ya. Jadi bisa saja ini prosesnya ini dibarengkan dengan penyaluran bantuan tambahan tersebut. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ya, karena penyalurannya kan informasinya lewat Bank Himbara dan Pos. Kalau yang lewat Pos itu kemungkinan bisa saja terjadi ya. Kemungkinan besar itu bisa terjadi. Penyalurannya bersamaan dengan PKH dan BPNT tahap 2. Karena kan yang lewat Pos ini terjadwalkan ya, bisa di pertengahan atau di akhir bulan Juni ini. Jadi sangat memungkinkan. Tapi yang lewat KKS itu biasanya nggak pernah bareng ya untuk saldo masuk ya. Bisa PKH duluan, kemudian disusul BPNT, kemudian disusul bisa juga bantuan tambahannya Rp400.000 untuk alokasi 2 bulan tersebut ya. Nah, kalau yang beras ya penyalurannya ya pasti biasanya ditempatkan di beberapa titik, bisa desa atau kelurahan. Jadi itu ya untuk hasil cek saldo di KKS, jelasnya ya malam hari ini masih kosong lah ya, belum ada yang positif cair ya. Jadi seperti itu, semoga bisa bermanfaat. Jangan cek duluan ya kartu KKS-nya ya. Dan lebih bersabar lagi, nggak usah marah-marah ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.